Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Ada nabi ngaku dari Bogor. Tuh Ahmad Musodik, nabi dari Bogor. Dapat wahyu di Gunung Sindur. Diwawancarain, ditangkap sama polisi. Di depannya ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres itu dia. Hebat polisi kita. Bukan teroris doang dia tangkap, Jibril dia penjara. Besok lama-lama Israel ketangkep bu. Enak banget kita jadinya. Kalau Israel ketangkep rame TV. Pada nayangin berita breaking news hari ini. Pemirsa hari ini, berhubung malaikat Israel pencabut nyawa telah dipenjarakan oleh Pak Polisi. Untuk pencabutan nyawa hari ini dan selanjutnya ditunda. Nah yang enak nenek-nenek, asli kagak mati-mati gua. Kayak zaman 45 ini kita perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap para guru-guru yang hadir malam ini. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dede Jamalulail SHI, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dr. Andes Zainal Abidin, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Taufikur Rahman, yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ujang Muslim SPDI, Ketua DKM Masjid Jami Al-Awwabin Al-Mukarram Bapak Haji Ahmad Kosasi, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Musa Syafi'i, dan hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Cibadak Al-Mukarram Bapak Haji Uwai Setiawan, dan hadir di tengah-tengah kita pula wakil kita anggota DPRD Kota Bogor Bapak guru kita Al-Ustadz Haji Murtadho dari fraksi Golkar, dan mubalik kita yang sengaja kita undang Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Agus Setiawan atau garis doyong Guswan Sego singkatan setengah gondrong. Ntar ngeliat orangnya dah. Rambutnya gondrong kagak, panjang kagak. Kita doain beliau sehat walafiat. Guru-guru kita semuanya ilmunya manfaat buat kita semua. Sahabat saya, qori kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Rustam Effendi, dan segenap para guru-guru yang lain, para tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena emang segini doang yang dicatetinnya, gak ada lagi.
Para ibu, bapak, hadirin, rekan-rekan panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj, alhamdulillah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj. Tanda kutip menjadikan sholat sebagai wasilah kesehatan dan pemersatu persaudaraan dalam bingkai mardotillah. Nggak kelihatan bacaannya, Pok. Mudah-mudahan kumpul kita malam ini dapat berkah. Amin. Amin apa, Pok? Amin pakai disuruh. Mudah-mudahan kumpul kita dapat berkah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua yang baik diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya penceramah pertama, ntar ada yang kedua, Pok. Ini bocah anak siapa sih? Pegangin Neng, pegangin Neng. Jadi orang kagak ngiatin gua, jadi ngiatin dia. Kan kagak enak ngomong, kagak diliatin. Bocah, dong. Nih, tarik. Ya, lah, gatel banget palanya. Kutunya kali banyak itu. Dah. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, ngomongin Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Jadi orang kalau lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ya Bang ya. Ada anak muda tengah malam yang lancong ke rumah ceweknya. Itu berarti anak muda lagi. Mau kemana lu bro? Mau Isra. Ibu berantem sama suami ibu tengah malam, gembol pakaian, kabur dari rumah. Berarti ibu lagi Isra artinya perjalanan yang sangat jauh di tengah malam, ditempuh dalam waktu yang singkat. Karena Isra dan Mi'raj ini ukurannya bukan ukuran otak, tapi ukuran iman. Karena Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Nabi mah nggak bisa. Ya Bu. Makanya ayatnya jelas, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Berarti Allah yang jalanin, Nabi yang dijalanin. Kalau Isra Mi'raj ukuran otak nggak nyambung. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini jaraknya luar biasa Bang. Masjidil Haram ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Ini kalau jalan normal naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP. 3 bulan po. Ngapa Neng nangis? Diam nih tayang. Mimi kali mimi. Tuh. Iya Bu. Iya Bu. Apaan? Oh, wow. Jadi kalau ukuran otak nggak nyambung Bang. Nggak nyambung. Jadi ukurannya iman. Kalau ukuran otak mah beda. Nih kita main otak-otakan nih. Tuh ada anak kecil yang tadi nangis tuh. Tuh anak kecil ada emaknya, ada bapaknya nggak? Apaan Bang? Oh geseran, ya nyantai aja nggak apa-apa. Ntar juga saya ngambil dia. Baru kali ini bertamu mejanya jauh banget emang. Wah ada Pokari nih. Ketahu aja kalau saya kekurangan ion. Ini Pokari launya tisu. Ya ilah illallah. Nah, ya makasih. Makasih guru. Guru makasih ya. Doain biar panjang umur. Yang ngasih Pokari umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu. Ya nggak apa-apa ya guru ya. Langsung jadi presiden ntar beliau. Men rakyatnya setan semua, orang pada mati. Terus ini. Nih kalau kita akal-akalan Bu, otak-otakan beda. Nggak bisa diukur pakai otak Isra Mi'raj. Tuh ada anak kecil tuh bocah nangis tadi itu. Pasti ada emak, ada bapaknya tuh bocah. Ada kan? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu Bu. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada,
tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Benar. Nabi Isa bapaknya nggak ada, emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat, Bu. Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak ada suami, bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang kagak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sono, di laut. Jadi Isra Mi'raj itu ukurannya iman. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Rasul dijalankan 3 alam tembus. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini namanya alam nasut, alam indrawi, alam manusia. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke 7 itu namanya alam malakut, alam malaikat. Dari langit ke-7 ke Sidratil Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, ke Mustawa, itu alam lahut, alam ketuhanan. Makanya Jibril nganterin Rasulullah cuma sampai langit 7 doang. Sampai langit ke-7 Jibril ngobrol, Muhammad sampai sini aja gue nganterin lo. Apa kata Nabi kita? Jangan begitu Jibril. Lah lu dari Mekah bareng sama gua, ngapa di sini gue lu tinggal? Tega ente? Kalau saya tembus terus, saya bakal kebakar Muhammad. Nggak sanggup dah. 3 alam tembus oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Isra Mi'raj Allah yang mau. Kalau Allah yang mau, kagak ada yang bisa ngehalangin. Idza aroda syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Maka pesan pertama Isra Mi'raj malam ini, jaga iman. Iman kita kuatin, akidah kita mantepin, warisin kepada anak-anak kita. Kenapa? Iman ini intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Ya Bu, ya Bu. Tapi godaan iman rada berat, tantangan iman banyak. Yang bikin kita males ibadah ada aja halangannya. Udah rapi, kita mau yasinan malam Jumat, gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar, ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget. Giliran malam minggu udah dangdutan, nah dangdut nih, nonton kalian kondangan nih, gerimis juga, ya gerimis lagi mau nonton dangdut, ntar juga penter, manjur Bu. Halangan, godaan, rintangan, tantangan iman berat, yang bikin malas kita ngaji ada aja halangan. Di rumah tantangan berat, TV siang malam nonstop, bener? Anak emak maghrib berebut remote. Tahu sendiri acara maghrib sekarang seru-seru Bang. Kenapa ditayangin maghrib yang seru-seru? Karena rating naik. Joget-joget, goyang-goyang. Wow, siaran langsung kelar jam 1 tengah malam. Giliran ceramah agama tayangnya jam 3 pagi. Siapa yang menonton jam 3? Burung gaok yang nonton. Rating yang jeblok ditaro. Sinetron udah kagak ada yang semenggah, udah nggak ada yang didik, udah sinetron anak muda ngajarin tawuran, ngajarin pacaran. Sinetron emak-emak ngajarin selingkuhan, ngajarin berantem sama suami. Itu sinetron orang ketiga. Untung sekarang udah habis tuh sinetron orang ketiga. Judulnya aja juga kesel banget kita, orang ketiga. Saya kesian banget sama si Afifah tuh. Bener po. Gara-gara si Yuni yang rese. Yuni kebangetan ganjen itu dia. Godang-godain si Aris. Kan Aris lakinya Afifah. Padahal si Yuni udah pacaran sama si Riko. Masih aja demenin si Aris aja. Kesian kan si Afifah ya Bu. Untung ada si Rangga. Rangga perhatian banget sama si Afifah. Dia tahu Bu, emang ibu doang punya TV. Netron dong nggak ada yang bener po, udah nggak ada yang didik. Apalagi kemari-kemari sinetron pada lebay banget. Sinetron begitu, mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Ya Bu ya,
Banyak gitu, udah dikuburin, kuburan sampai geledek kebakar. Penuh bangetan lebay itu. Sampai kehabisan judul. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Dipaketin po ntar. Ya Allah, ini godaan iman berat, tantangan iman berat. Kenapa? Karena kita kepengen nih iman biar mantep, akidah biar kuat. Isra Mi'raj ukurannya iman. Maka pulang Isra Mi'raj Rasulullah lihat menerima perintah sholat. Beliau Rasul bingung, beliau Rasul bengong selesai Isra Mi'raj. Apa pemikirannya beliau? Beliau berpikir Rasulullah, kalau gue sampein ke umat, apakah percaya apa enggak? Makanya ketika lagi duduk di Masjidil Haram, Rasulullah disamperin rombongan Abu Bakar, rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama Abu yang lain tuh, termasuk Abu Janda. Ditegor, Muhammad dapat perintah, ngapain bengong aja? Saya dapat perintah sholat ini habis Isra Mi'raj. Dari mana Isra Mi'raj? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Itu rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, bang. Wah, ilallah. Kalau ngatain orang, ngenyek orang, bully orang, itu parah. Tangannya ditaruh di pala, kakinya diangkat sebelah, dia lompat-lompat. Muhammad gila, Muhammad gila, Muhammad stres. Nggak mungkin dapat Isra Mi'raj ketemu Allah. Laporan ini ke Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa? Lihat lo temen lo Muhammad udah stres. Ngapa stres? Songong banget lo. Bukan begitu, kata dia habis Isra Mi'raj dapat perintah sholat dari Allah, habis ketemu Allah. Siapa yang bilang? Kata Sayyidina Abu Bakar. Dia Muhammad yang ngomong. Apa kata Abu Bakar? Hei, kalau memang Rasulullah yang ngomong, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, wah bacok batang leher lu. Walak boh. Makanya Sayyidina Abu Bakar dapat julukan namanya As-Siddiq, yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Perjuangan Rasulullah Isra Mi'raj kenapa? Lihat Bu, ketemu Allah. Dalam keadaan duduk di antara dua sujud, beliau mengucapkan salam kepada Allah. Apa salamnya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab salam Rasul sama Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali salam Allah dijawab oleh Rasul, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Rasulullah doain kita di situ. Dapat perintah sholat. Ada yang bilang sholat pertama kali turun 100 waktu. Ada riwayat menjelaskan 50 waktu. Pulang Isra Mi'raj Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa. Di jalan ditanya sama Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Berapa? Gocap. Nabi Musa kaget bang, yang bener mad, ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita. Bener Nabi Musa gocap, kebanyakan umatmu gak sanggup sholat 50 waktu. Kalau menurut gua malu balik aja dah, minta diskon. Balik Rasulullah menghadap Allah, dikurangin 5, tinggal 45. Ketemu lagi di jalan sama Nabi Musa. Berapa mad udah? 45, masih kebanyakan. Umat tuh gak bakal kuat sholat segitu. Umat tuh lain sama umat gua. Umat gue mah gede-gede, keker-keker, gemuk-gemuk, minumnya susu, madu. Umat tuh gue liatin kurus-kurus. Umat tuh mah tenggeng-tenggeng, ceking-ceking. Umat tuh makan genjer doang sama kangkung. Ngapa Pak Ustad? Lah, ilah mentang-mentang kurus pakai ditanya kayak Pak Ustad tadi begitu. Saya bukan kurus, Bos. Saya atlet. Atlet dong, antara tulang dan kulit. Puas ya. Jangan lihat casingnya Bu, yang penting sinyalnya. Iya bang ya. Lah kurus orangnya, semprotannya jet bom. Tawa aja udah tawa ya. Mau ngapain lagi udah malam, tawa aja po. Daripada puyeng kita mikirin laki nggak putih-putih. Lagian laki hitam pakai didoain, ya Allah putihkan suami saya. Biarin Pak, udah hitam-hitam aja, yang penting keras. Keras kemauannya. Tuh. Udah balik-balik kata Nabi Musa, minta korting. Dikurangin lagi 5,
balik lagi dikurangin 5, balik lagi dikurangin 5, sampai tinggal 5, masih ketemu Nabi Musa Rasulullah. Ditanya sama Nabi Musa, udah berapa rit udah loh dapat itu mondar mandir? Tinggal 5 Nabi Musa. Masih kebanyakan 5. Kalau menurut gua balik lagi dah, nggak sanggup umat tuh segitu sholat. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gua balik lagi emang muka gua muka tembok. Malu lah, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin dah 5, gua rawatin, gua bawa pulang. Bener Bu? Jangankan yang gocap kita mah po, ya Allah yang 5 aja bang. Kadang-kadang johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh, bablas. Makanya kita diperintahkan sholat, lihat ayat sholat turunnya nggak langsung melalui ayat. Zakat ayat turun, perintah puasa ayat turun, perintah haji ayat turun. Tapi perintah sholat langsung Rasulullah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah sholat lebih utama dari perintah-perintah yang lain. Dalam keadaan apapun kita, sakit, tetap wajib melaksanakan sholat. Benar? Benar? Pertama nanti dihisab di hari kiamat adalah tentang sholat kita. Bu. Apa itu sholat? Fikih ngajarin as-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Mintanya bagaimana caranya? Ada fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Kalau mintanya kagak ngomong, ribet. Minta kudu ngomong, ada ucapannya, jangan gerakan doang. Anak kita minta, enggak ngomong lagi bang. Tahu-tahu depan bapaknya begini aja. Bapaknya bingung ini. Motor apa sepeda? Itu minta kagak ngomong. Ribet. Ibu minta beliin cincin, sama suami enggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek. Lakinya ngeliat begini yang begitu meremelik. Lakinya nyeletuk, ntar malam ngapa? Tuh. Ini kalau minta kagak ngomong ya bang. Makanya sholat itu ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, ucapan dan gerakan. Diajarkan dalam kitab fikih. Sedekap yang bagus, fikih ngajarin. Wa wad'ul yamin ala shimal. Meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar. Pas tengah-tengah. Kalau di atas dada begini kayak orang ampeg. Kalau di bawah pusar saya curiga lagi. Jangan-jangan gak pakai celana dalam. Ada aturan fikihnya. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal doang. Gak boleh lebih. Perempuan kalau sholat kakinya rapat. Aturan. Kenapa laki-laki sholat kakinya gak boleh rapat? Kegencet. Bener bu, cius. Ibu kagak ngerasain kan. Kan ada sesuatu yang ganjel ya bang. Nggak enak lah, giel. Perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar. Kalau udah angin kencang dari bawah seriwing lah. Ada aturannya. Makanya kita diajarin di pengajian ketinggalan sinyalnya. Bu, nih apa yang kita dapat pelajaran dari sholat? Luar biasa bu. Tema kita nih mantep nih. Sebagai wasilah kesehatan dan pemersatu. Kenapa? Karena sholat lihat ada aturan-aturannya. Bu, apa yang kita dapat dari pelajaran sholat? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Bener? Zohor jam 12 lewat 5 menit. Jam 11 kita sholat zohor. Salah. Bener?
Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 1 ya jadi 5 biar pahalanya banyak. Salah. Sholat ngajarin disiplin. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan semuanya muaranya disiplin. Ayo kita lihat. Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi terakhir titik, harga mati. Perkara ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib tidak percaya. Ustadz itu yang ngaku Nabi jenggotnya sedada, bodoh amatan. Mau sorbannya nyengser, udang-udangnya kayak ban Vespa. Kalau dia ngaku Nabi, kita wajib tidak percaya. Harga mati, titik. Disiplin akidah. Disiplin akidah kita nih sekarang banyak yang ngacak-ngacak. Iman kita banyak yang ngobok-ngobok. Indonesia, negeri kita ibarat pasar cakep bu. Apaan aja bang masuk di Indonesia laku. Ada aja yang ngikutin. Ada aliran aneh di Indonesia. Ada aja yang ngikutin. Saya heran. Ada aja pengikutnya. Kita berapa kali dikibulin nabi palsu. Di Indonesia paling banyak. Ada nabi ngaku dari Bogor. Tuh Ahmad Musodek. Nabi dari Bogor. Dapat wahyu di Gunung Sindur. Diwawancarain ditangkap sama polisi. Di depannya ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Nabi stres itu dia. Penjara 2 tahun dia itu alhamdulillah. Di Bandung Rancai Kek tukang cukur namanya Sayuti ngaku Nabi. Nabi Sayuti. Perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Menurut Bakor Pakemnya Kementerian Agama, di sana ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Baca sholawatnya kagak enak lah. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Apalagi pakai hadro, pakai rebana, ibu-ibu sallallahu ala Tugimin ya. Udah kagak enak. Ini udah banyak orang PA-nya bang. Nabi palsu ada di Indonesia banyak. Malaikat palsu muncul lagi. Tuh Lia Edan ngaku Jibril. Ditangkap sama polisi 2 tahun. Jibril ditangkap. Hebat polisi kita. Bukan teroris doang dia tangkap, Jibril dia penjara. Besok lama-lama Israel ketangkap bu. Enak banget kita jadinya. Kalau Israel ketangkap rame TV. Pada nayangin berita breaking news hari ini. Pemirsa hari ini berhubung malaikat Israel pencabut nyawa telah dipenjarakan oleh Pak Polisi. Untuk pencabutan nyawa hari ini dan selanjutnya ditunda. Nah yang enak nenek-nenek asli kagak mati-mati gua. Ini udah banyak orang PA. Nabi palsu ada, malaikat palsu ada, ustadz palsu gentayangan di mana-mana. Tuh Abu Janda sial diangkalan. Ngaku-ngaku ustadz setan sial diangkalan tuh dia. Ngerusak Islam tuh, padahal bukan Islam tuh dia. Saya baru ketemu setampol aja tuh dia. Berantem aja dia berdua, kita cek berantem dia songong banget. Sampai sekarang saya belum ketemu-temu, kalau ketemu saya hajar, saya tampol, jebret, urusan belakangan dah. Sial diangkalan banyak udah. Nabi palsu, malaikat palsu, ustadz palsu, dokter palsu, polisi palsu, udah banyak. Termasuk makanan palsu beredar. Kayak zaman 45 ini kita perang bu. Bu, nih semuanya serba kepalsuan. Apa aja palsu, makanan palsu beredar. Di Bekasi bu ada Bantar Gebang tuh pasar pernah ditemuin beras palsu, beras plastik. Untung orang Indonesia kuat-kuat kita. Apa aja kita makan. Makanya nggak bakal kena corona dah. Lah kuat-kuat orang Indonesia mak. Gula pasir kita makan. Apa aja kita makan kok masuk. Gula pasir, kacang tanah kita makan. Kacang tanah bang kita makan. Ubi kayu kita makan. Hebat orang Indonesia. Gula batu kita makan. Gula batu. Hebat orang Indonesia. Kerupuk kulit kita makan. Hebat. Wah. Itu bininya siapa sih tahu begitu amat ya? Bu, nih disiplin akidah kita diacak-acak. Agama Islam ngajarin semua muaranya disiplin. Syahadat, disiplin akidah.
puasa disiplin makan minum, sholat disiplin waktu, puasa disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Benar? Kita puasa Ramadan disiplin makan minum, Bu, diatur makan kita. Barang yang halal di siang hari jadi haram. Kenapa? Karena belum waktunya. Tempe halal, kapan halalnya? Habis maghrib. Benar? Es buah halal habis maghrib. Kolak halal habis, termasuk bini sendiri halal habis terawih. Habis maghrib nafsu amat, Pok. Habis maghrib nafsu banget, orang habis terawih lamaan dikit waktunya. Kalau habis maghrib mencelam-celam doang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tawa aja, Bang. Ini salah ngundang Ustadz PA diundang. Nih, apa yang nggak disiplin kita? Semuanya disiplin. Zakat disiplin, harta diajarin semuanya kita. Maka luar biasa, Pak. Islam tuh ngajarin melalui sholat ngajarin disiplin. Cuma disiplin kita sekarang masih banyak ditongkrongin. Pejabat disiplinnya ditongkrongin doang. Ada atasan baru kerjanya bener. Bener. Percis anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus. Di depan diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siap, Pak, siap. STNK ada, Pak. SIM punya, Pak. Tahu lampu merah? Ya tahu, Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget, Bang, saya kagak tahu ada bapak. Nih, kenapa disiplin masih ditongkrongin? Kalau memang kita mau disiplin, ada petugas, nggak ada petugas, tetap kita ikutin aturan rambu-rambu. Bener? Mau Allah ngeliat kek, kagak ngeliat kek, ibaratnya begitu. Tetap kita semuanya, orang yang kagak tahu, tetap Allah tahu kok. Bener? Islam ngajarin disiplin melalui sholat. Yang kedua, sholat ngajarin kita apa? Sholat ngajarin kita tawadu, rendah hati, jangan sombong. Dalam sholat, Ibu lihat anggota tubuh kita, Bang, yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat, paling mulia. Bercanda teman kita, main keplak pala kita, marah kita, yang lain boleh lu pegang, lu colek, tapi pala gua bebe, ini dipitrain nih. Bener? Pala mahal harganya, apalagi mau pilkada, lah satu kepala mahal bayarannya. Ini kepala kita paling terhormat, paling mulia. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener, Bu? Kepala paling terhormat, makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita yang paling terhormat, paling mulia. Tapi ketika sujud di hadapan Allah, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Benar? Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud sama kepala. Benar, Bu? Padahal tahu sendiri isinya pantat. Tuh. Ternyata Islam ngajarin dengan sholat jangan sombong, nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa, bener, Bu? Lahir ke dunia dibantuin sama orang, nama dikasih sama orang, pakaian dipakein orang, titel jabatan dikasih sama orang. Apa yang kita sombongin? Harta, jabatan, kedudukan, semuanya itu titipan kok. Anak titipan di rumah, semua titipan. Titipan jangan bikin kita sombong, timbang dititipin doang. Makanya hidup itu yang enak kayak tukang parkir. Tukang parkir itu di mall, mobil banyak, mereka cakep-cakep, mahal-mahal, tapi tukang parkir enggak sombong. Bener, Bu? Iya, saya juga tahu bukan punya dia. Nanti mobil bersih, pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia kagak sedih. Bener kan? Tuh, kenapa tukang parkir begitu? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin, tapi tidak ngerasa memiliki. Kalau hidup sudah merasa memiliki, nanti saat hilang kita siap-siap kecewa. Bener? Jabatan ada waktunya dilantik, ada waktunya dipecat.
mundur. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Kami akan putar kejadian-kejadian manusia. Ada saatnya dilantik, ada saatnya mengundurkan diri. Benar? Semuanya titipan, jangan bikin kita sombong. Termasuk Allah menitip kepada kita apa? Allah titip Indonesia. Indonesia dititip sama Allah sama kita nih. Jangan sampai kita korupsi. Jangan sampai kekayaan Indonesia dimakan segelintir orang. Bener Bu? Indonesia ini bang negara kaya dan besar. Kaya dan besar. Kaya dan besar. Negara Indonesia kaya besar. 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Tuh Pulau Gadung nambah lagi jadi banyak. 17.000 pulau. Jamrud Katulistiwa. Negara kita kaya, laut kita banyak, pasir kita bang bisa nguruk Singapura. Saking banyaknya pasir laut kita. Ikan laut kita paling banyak. Makanya ikan laut kita sering banget dicolongin sama Jepang, Cina, Taiwan. Itu nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik. Dia turun kapal ke laut, dia sedot itu ikan, masuk udah di dalam kaleng tuh ikan, udah jadi sarden. Itu namanya kapal pabrik. Kita sekarang masih neger aja neger, kalah sama Jepang. Bener bang? Kaya. Laut kita kaya, bumi kita kaya, bener? Dalam bumi ada minyak, ada solar, ada bensin, ada batu bara, ada nikel, ada emas, banyak atasnya kelapa sawit. Luar biasa. Negara kaya, tapi kenapa rakyatnya miskin? Amanat undang-undang, seluruh kekayaan negeri kita Indonesia itu milik negara, dikelola oleh negara untuk kebaikan kesejahteraan rakyat. Ini amanat undang-undang. Kenapa dikorupsi? Bener bang? Bener bang? Iya. Baru tangkap inisial dangkalan tuh dia. Belum jadi doang, tenang aja pak. Kalau saya jadi jalanan rata, pret. Makan tuh janji. Tenang aja, pengangguran saya akan kasih kartu prakerja. Pret. BPJS naik kentut. BPJS naik apa kagak tahu sekarang? Katanya diturunin. Naik masih ya? Naik. Pindah harga. Empok tahu aja pok. Ya Allah. Makanya jangan sampai yang nitip marah ibu. Benar. Kalau yang nitip marah bang, Masya Allah, Allah turunin gempa bumi. Yang nitip marah, turun gunung pada meletus. Gunung pada demo. Gunung demo. Kalau kita demo, polisi yang nanganin. Lah kalau gunung demo, siapa yang ngademin? Mbah Marijan. Nah udah tewas, kan udah ketemu dia mah dalam kubur sama Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan di sini, tak gendong. Begitu, aman di sana. Gunung demo, air kata Allah datang yang banyak, banjir di mana-mana. Bener bang? Banjir di mana-mana, banjir. Angin muter yang kencang, puting beliung. Ya Allah bang, puting beliung. Kalau putingnya doang masih mendingan. Ya Allah. Luar biasa, dititipin oleh Allah, kita jangan bikin sombong. Sholat ngajarin kita supaya disiplin, supaya kita jangan wala tamshi fil ardi maroha. Allah titip harta, jangan mentang-mentang orang kaya sombong. Mentang-mentang kaya sama tetangga nggak kenal. Mentang-mentang kaya jalan dadak duluan. Mentang-mentang kaya jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak. Ya Allah bu. Sholat ngajarin disiplin, ngajarin tawadhu, rendah hati. Selanjutnya apa? Sholat ngajarin kita selesai sholat salam ke kanan, salam ke kiri. Benar? Ini pelajaran buat kita bang. Dalam hidup dan kehidupan di masyarakat kudu tengok kanan, tengok kiri.
Tengok tetangga kita masih banyak yang susah, masih banyak anak yatim. Jangan kita ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak, semua kita perlu bantuan orang. Bantu mereka anak yatim, jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah ibu. Itu orang nyeduk kopi ampasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis pala aja kerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto semua. Tulang hancur di presto. Kucing pada kurus kehabisan tulang, pelit. Hidup enak adanya orang lain. Kita diajarin kebersamaan, kekompakan. Termasuk muslim, Islam diajarin kebersamaan, berjamaah kita. Mana? Lewat masjid. Masjid udah ngajarin demokrasi. Nih di Masjid Al-Awabin luar biasa bu, diajarin kita ada aturan yang gak tertulis di sini bang. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Bener? RT masuk masjid, buka sepatu. T. RW masuk masjid, buka sepatu. W. Lurah masuk masjid, copot sepatu. Rah. Maaf Pak Lurah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid, buka sepatu. Pinter anak-anak. Bener bu? Dijaga bang kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil orang mau datang dari mana. Nggak ada orang nomor satu dalam masjid. Semuanya sama di hadapan Allah. Bener? Jangan pakai usil. Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul, ngadep Ngulon. Bener? Lu dia dari mana saudara kita? Dia dari Wetan tuh, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Maka jangan pernah ngatain umat Islam anti Pancasila. Ini kadang-kadang ngomong enak banget. Musuh Pancasila terbesar adalah agama. Tuh ketua BPIP sial Dangkalan tuh. Catat nih, masukin YouTube. Ini ada kamera, biarin. Ini kalau ceramah lapar emang begini. Biarin saya dikatain radikal. Biarin dah, dicari nih, tangkap. Emang gue capung ditangkap. Wah. Iya. Islam gak ngajarin. Islam tuh rahmatan lil. Justru yang ngajarin Pancasila lebih dulu umat Islam lewat masjid. Kalau sholat pakai bahasa masing-masing rame masjid bang. Kita kan pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Itu tujuannya. Sholat udah ngajarin demokrasi, ngajarin Pancasila. Kalau sholat pakai bahasa masing-masing, di Indonesia ada 700 suku. Bahasa macem-macem. Kalau pakai bahasa masing-masing rame. Yang dari Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Bu, rame. Yang temen dari Padang kencengan lagi. Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Rame. Yang kesian dari Ambon saudara kita. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Mati lama-lama tuh. Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Alhamdulillah. Iya, jangan dikit-dikit umat Islam dikatain radikal, umat Islam dikatain teroris. Justru yang merebut kemerdekaan negeri kita umat Islam. Benar? Lah iya, bangsa Indonesia merdeka. Siapa yang merdekain? Umat Islam yang berjuang merebut kemerdekaan. Siang malam berjuang. Para ulama kita, kiai dengan pesantrennya, dengan santriknya. Siang ngaji, malam perang, siang ngaji. Luar biasa. Dengan keringat, air mata, darah, bahkan nyawa taruhannya merebut negeri kita. Bohong kalau ada yang bilang umat Islam anti Pancasila. Banyak buat yang nangis bocah. Apakah kencengan kali ceramah ini ya?
Pada kaget nih anak bocah. Bu, nih ya Allah, ayo diajarin demokrasi lewat masjid. Alhamdulillah. Kalau udah masuk masjid semua kan kita nggak dilarang bang ngomongin suku. Jangan ribut soal suku, jangan ribut soal warna kulit. Warna kulit begini emang kita mesen? Kita kagak mesen, jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita nggak mesen po. Jangan ngatain orang dong. Ini kadang-kadang usil banget. Ada aja orang dibacain. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Siapapun dia, dari suku apapun dilahirkan, warna kulitnya apapun, kalau dia muslim, dia saudara kita. Benar? Begitu mestinya. Kalau sudah masuk ke dalam, sholat jamaah dong diterapkan. Ya bang. Dalam sholat jamaah bang, ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Makmum siapa aja boleh. Makmum siapa aja boleh. Ustadz itu kan dia tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum. Saya dengar bacanya nggak fase Ustadz, boleh. Lah boleh, tibang makmum mak. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum, benar? Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Begitu juga diajarkan dengan sholat bermasyarakat. Ada rakyat, ada pemimpin. Rakyat mah siapa aja boleh po. Di bang rakyat bang. Baru lahir aja brol, rakyat udah. Mana baru lahir nanggung utang negara. Enggak sembarang orang jadi pemimpin. Pemimpin ada syaratnya. Jadi imam aja ada syaratnya. Syaratnya apa? Pertama, yang jadi imam menurut ilmu fikih syaratnya ada 4. Pertama yang fasih. Bacaannya cari yang fasih. Jadi imam. Mohon maaf. Yang cadel, yang bindeng, yang swing, minggir dulu. Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Orang bindeng ditanya, mau kemana lu? Walung. Bindeng nggak jelas. Dari mana lu? Walung. Gue denger bapak lu sakit. Una meninggal. Innalillahi. Una meninggal. Oh, mendingan. Dengeran kita udah meninggal. Minggir. Apalagi yang swing. Mohon maaf bang. Teman saya swing. Orang enak asik. Kalau bercanda gak pernah marah dia. Namanya si Udin. Saya tanya, Din, anak lu udah berapa Din? Alhamdulillah nikah. Berapa orang? Nikah. Udah sekolah semua. Alhamdulillah yang anu eneme, yang anu etne, yang anu malu minang etnot. Ah, lu yang benerin kalau ngomong. Menonton yang anu eneme, yang nomor 2 etne, yang aninya malu minang etnot. Agak taunya baru bisa ngesod. Lu nyengir aja lu bang. Enggir. Anu bini siapa sih tawa bukan batu. Gua tandain tuh dia. Ya Allah. Yang fase pilih. Pemimpin juga begitu dong. Cari yang fase. Yang fase itu maksudnya apa? Yang fase yang ngomongnya enak, kebijakannya enak, dikritik kagak marah. Benar. Kalau jadi pemimpin dikritik masih marah, mendingan jangan jadi pemimpin. Ngapa diteprokin tangan? Emang gue burung dara? Ya Allah. Enak ngomongnya. Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase. Sama-sama fase bacaannya. Bagaimana cara milih jadi imamnya? Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang lebih tahu ilmu agama, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Kalau jadi imam tuh kita harus tahu maunya makmum apa. Makmum tuh pengennya sholat berjamaah bacaannya jangan panjang-panjang. Begitu kan bang ya? Ini mentang-mentang jadi makmum bayang maghrib. Habis baca fatihah baca surahnya waqiah. Bacanya tabarok. Makmum di belakang ngikut sih ngikut bang. Enggak dibatalin. Cuman hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang sama lu. Bener bang?
Jadi pemimpin tuh harus tahu maunya rakyat. Rakyat tuh pengennya kagak muluk-muluk. Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah. Tuh pengennya kita begitu, ya Bang. Ya Po, ya Po, ya Bang, ya Po, ya Bang Po. Yang alim, Ustaz sama-sama alim. Fasenya sama, alimnya sama. Bingung saya milihnya nih. Kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustadz. Sama ini kemarin ulang tahunnya bareng. Sama umurnya, iya sepantaran. Kalau umurnya sama juga, syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Ustaz dari masih kecil ini dia. Dia kan CS kental di kampung. Nah, habis dah syarat fikih habis. Habis Bang syarat fikih. Ini syarat yang kelima nih saya tambahin doang ini mah. Syarat yang kelima nih saya tambahin doang ini mah. Bukan syarat fikih ini mah, saya tambahin doang ini syarat yang kelima nih ya. Nih kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga satu kampung sama. Syarat yang kelima nih syarat dari saya doang ini mah, saya tambahin ini mah. Ya, yang kelima ya, yang istrinya lebih dari satu yang berhak jadi imam. Itu tambahan doang kok. Karena bininya 2-3 kan dia rada sabaran. Pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono nggak dikasih. Akhirnya tidur di masjid. Di kolong beduk dia tidur. Ya Allah, yang sabar yang dicari. Maka kita kepengen kebersamaan lewat masjid Bang. Ini sholat ngajarin kita berjamaah tuh dalam bingkai mardotillah tuh pemersatu persaudaraan. Biar kompak kita bersatu. Alhamdulillah. Nih kita diajarin berjamaah. Sholat kalau berjamaah imamnya bego, makmumnya geblek kacau. Maka ada pemimpin jadi imam. Dulu kejadian kejadian dulu nih Bang, dulu banget tahun jebot, dulu banget dah tahun jebot, tahun jebot ada 4 orang goblok sholat di musola Bang, musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya, yang satu jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat tikus jatuh di depan imam, gede botak, profesor tikus. Itu imam mau atahiyat kaget, tuh tikus jatuh. Batal nggak Po? Batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor imam karena nggak ngerti ilmunya. Orang yang tahu ilmunya imam salah tegur, subhanallah. Ini kagak tahu ilmunya nyolek. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Berapa yang batal udah Bu? 2. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong, batal lagi tuh dia. Yang satu harusnya selamat ini dia, yang sebelah dia nyaut, untung gue diem aja. Nah itu PA Po. Makanya kita kudu cari pemimpin jadi imam, kebersamaan, ada imam ada makmum. Orang disebut pejabat karena ada rakyat Bu, bener. Orang disebut atasan karena ada bawahan. Gak mungkin disebut kaya kalau gak ada yang miskin. Ibu coba-coba kalau pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya. Lah, selepatin bocah. Kita pengen hidup selain sholat berjamaah, terapkan dalam bermasyarakat berjamaah, kompak bersatu. 5 jari, 5-5-nya beda, tapi kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Ini beda semua nih, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, bentuknya beda, fungsinya beda. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Kita umat Islam harus seperti 5 jari. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar Bang. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. Benar. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Menteri, Presiden. Simbolnya jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Amin. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Orang kaya kalau kena nunjuk rapi semua. Bang, tolong masjid bangun di pojokan sono. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk, rapi masjid. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Lah ditekuk orang, agak model lu. Orang kaya mah beda Po, lagi duduk kumpul bareng orang kaya rame-rame. Orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh Bapak sehat. Sehat Bapak, orang kaya. Ya, coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully kita. Setan lu.
bangke banget lu, nggak punya adab lu kentut lu ya, sembarangan aja lu, pindah sono pinggir kali, diusir. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk, telunjuknya manjur bang. Yang ini jari tengah, siapa jari tengah? Jari tengah simbol TNI, Polri, polisi, ABRI, KPU, adanya di tengah nih. Di tengah netral dia, netral, jaksa netral, hakim netral, tengah-tengah nih. Polisi, ABRI, jari tengah, adanya di tengah, netral, netral, polisi ya netral, woi netral dong. Lah kemarin ngapa pilpres lu kagak netral? Harusnya netral dia, ngapa dia kesono najong dah, netral. Nih jari manis, siapa jari manis? Simbol anak muda. Tuh, masa muda, masa yang paling manis, makanya simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Bener po? Yang ini kelingking bang, siapa kelingking? Simbol kaum perempuan, nih emak-emak, the power of emak-emak kelingking. Dharma wanita, kecil tapi antep. Jangan macem-macem sama kelingking bang. Wow, ini kemana aja masuk ini dia. Fleksibel. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Nah di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Nah disodok apa pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol po. Boros. Sian bol ayam ledes ya. Loh masing-masing fungsinya. Udah guru kita udah nyampe noh sian ya. Ini 5 jari, hati-hati, 5 jari ini ada kelemahannya. Ibu, baik-baik, kelingking kalau sweet ketemu jempol, di mana-mana yang kalah jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan, jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa. Ayo dong ayang beb, minum, makan teng, mam teng mam. Nabi Adam dirayu-rayu begitu mau, akhirnya dimakan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki bu, kaum Adam ada jedolan di leher. Ibu kalau nggak cayaan, ntar pulang pegang leher laki ibu, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, leher perempuan malah licin, langsung nyangkut di dada. Alhamdulillah tuh, untung nyangkut di dada po. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet. Anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu, mimi tayang mimi, ada ribet po ukuran. Nyampe di dada terbelah 2, alhamdulillah lagi tuh. Coba kalau 1 doang di dada kayak tumor. Wah. Tadi juga aja kencing itu di pojokan. Ya Allah. Kelingking bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya menang. Sweet kelingking, kalau ketemu telunjuk kalah kelingking. Bener bu? Ya telunjuk kan orang kaya, perempuan asal niat duit udah teklok aja bang, kira-kira begitu. Bukan matre po, ibu-ibu nggak matre cewek, emang udah bawaan lahir. Udah kodrat perempuan lahir ke dunia emang begitu bang, bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang, ada ustazanya yang ngajarin. Emosinya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang, mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit, baru hebat. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Duit apaan bang ini diselipin? Duit sial. Udah umpetin masih ketahuan sama lu. Ayo dah bang, kita umat Islam melalui sholat diajarin berjamaah, kompak bersatu. Beda boleh marahan, jangan. Beda boleh marahan, jangan. Siapapun kita pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak ngadepnya ke panggung semua. Karena apa? Karena ada yang didengerin. Kita ini saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini sampai subuh, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot masjid itu ustaz udah lama begitu kan PA saya. Makanya kita hidup enak adanya orang lain. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Ketawa nggak pakai modal bu. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati ibu kalau bisa tawa sendirian. Bener. Ketawa aja perlu bantuan orang. Maka kita kepengen semuanya lewat Isra dan Mi'raj malam ini. Isra secara bahasa artinya jalan. Jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik. Naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita semakin maju dan meningkat lagi.
Apalagi kita udah masuk Rajab, kita persiapan dari sekarang menyambut Ramadan. Rasulullah ketika masuk bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya ngikut puasa. Amin. Ketemu bulan Ramadan. Manfaatin dari sekarang ibu. Insya Allah bulan Rajab litat hiril badan, suciin badan. Bulan Sya'ban litat hiril kolbi, suciin hati kita. Dan masuk Ramadan dalam rangka litat hiril ruh, mensucikan ruh kita. Sehingga keluar Ramadan kita jadi bayi yang baru dilahirkan. Kembali kepada kesucian. Idul Fitri, Rajab badan suci, badan bersih. Sya'ban hati bersih. Ramadan ruh kita bersih. Sehingga keluar Ramadan kita menjadi orang-orang yang kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Amin. Kita bayi kayak bayi pok. Bayi kagak ada dosanya. Amin. Bayi kagak ada dosanya. Makanya bayi kita cium kapan aja enak. Nggak ada dosanya pok. Siang, malam, sore, tengah hari kita cium masih enak, itu orok. Mulutnya kita cium masih wangi. Bayi coba kita tengari-ngari nyium aki-aki, wah, bau tembakau. Bayi baru lahir dosanya nggak ada, makanya rezekinya lancar banget. Ada aja di tetangga datang nengokin, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang. Padahal bayi nggak ada giginya. Rengginang dimakan sama siapa? Emaknya yang makan. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Ya kalau yang ngomongin dosa dari tadi kok gigi-gigi, ya ilaha illallah. Aduh ngomong capek-capek, disautinnya salah. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Belum punya dosa. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Kan makan rengginang, dah, ya dah gigi sama dosa dah gitu dah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan kita doain guru-guru kita, para alim ulama kita, Allah berikan sabar, ilmu-ilmunya manfaat buat kita semua. Kita doain pemimpin-pemimpin kita biar sayang kepada rakyat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doain pemimpin-pemimpin kita diberikan kesabaran, kekuatan dalam melayani kita semua. Indonesia negeri kita doain Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah jauhkan dari virus, Allah jauhkan dari penyakit, serta negeri kita dijaga oleh Allah, dipelihara. Negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu hadirat jamaah, para bapak hadirin, mohon maaf, nanti dilanjut sama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Agus Setiawan atau Gus Wan garis doyong sego setengah gondrong. No, beliau orangnya keren banget, rambutnya kayak bihun ya, cakep keren iya. Habis kesiram kuah basoh tadi ya. Saya sama beliau. Kalau beliau mah CS saya, teman saya kok, teman lama dulu sama beliau. Nih baru ini ketemu lagi silaturahim sama beliau. Alhamdulillah, kita doain beliau sehat panjang umur. Nanti ilmu-ilmu yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Doain saya juga biar sehat, biar gemuk. Biar gemuk kok. Ya Allah, biar sehat. Karena besok pagi jam 7 saya harus sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Karena jam 7 lewat seperempat pesawat sudah take off menuju ke Malaysia. Doain biar saya selamat sampai tujuan di Malaysia. Acara 2 hari, dalam acara walimatul khitan nyunatin Upin Ipin. Itu aja dari saya. Serius banget dah segini dah. Ntar ada guru kita ya. Mohon maaf abang semuanya ya. Aduh.
Iya Pok, dah segini aja ya panitia. Kalau ada siapin ya, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kek usahain juga dah. Itu aja, barangkali anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya. Kalau ada ya, kalau kagak bagaimana kek usahain juga dah. Betin ya. Jangan ngomong-ngomongin amplop, nggak boleh ibu. Itu guru saya ngajarin larang banget. Kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Itu guru saya ngajarin begitu. Ada kiai ustadz ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar. Itu kata guru saya. Kata guru saya. Dah, akhir kalam maafin Pak Dewan, Pak Lurah maafin ya. Dah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan ya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue lagi ngempe dipoto. Tukang foto PA juga dia.